Shalom, teman-teman remaja dan pemuda dimanapun kalian saat ini berada. Kita bersyukur karena kita masih ada dalam lindungan tangan Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan ibadah persekutuan pemuda dan remaja saat ini. Karena itu saya minta kita arahkan hati dan pikiran kita bersungguh-sungguh untuk masuk dalam peribadatan saat ini. Meskipun dengan media apa saja yang ada dalam rumah kita, baik kita menggunakan handphone atau laptop kita di tempat kita masing-masing. Saat ini kita akan beribadah bersama. Kita mulaikan ibadah di saat ini, kita menyanyi Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan kita memohon Tuhan mentabiskan ibadah di saat ini. Persekutuan ibadah remaja dan pemuda Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi di malam hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Saat ini kita akan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sementara itu kita menyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa di surga, inilah kami Tuhan, anak-anak muda yang datang sujud dan menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, ketika kami tetap tinggal di rumah kami masing-masing, kami sadari benar Tuhan, kami rindu akan hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, di malam hari ini kami mau datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sambil di dalam peribadatan kami di malam hari ini Tuhan, kami mau datang membawa kehidupan kami. Memang benar Tuhan, ketika Engkau melihat dan menilik akan kehidupan kami, banyak hal yang Engkau dapati kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Sebagai anak-anak muda Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu Tuhan diperbaharui lagi, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami menyakiti sesama kami menyakiti kehidupan orang tua kami menyakiti hati saudara kami
kami menyakiti hati teman-teman kami. Ampuni kami Bapa, ketika kami masih suka iri hati, kami seringkali masih suka sombong, menganggap diri kami lebih dari antara orang lain. Karena itu Tuhan, kami percaya melalui pengampunan yang sudah Tuhan kerjakan, kami semua layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi pujian yang berkata, "Firman-Mu pelita bagiku," dan apa yang seterusnya. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sampingku, dan takkan ku ragu asal Kau besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan bahwa firman-Mu adalah terang dalam jalan kehidupan kami. Dalam hari-hari kehidupan kami sebagai anak muda Kristen, sebagai remaja dan pemuda, kami rindu Tuhan untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kiranya Tuhan mau mengurapi kehidupan kami, mau memakai kami dengan roh hikmat-Mu Tuhan. Kami dimampukan untuk sama-sama dapat mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan saat ini yang akan hendak kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan mau memakai hamba-Mu, tetapi juga rekan-rekan remaja dan pemuda dimanapun kami berada saat ini. Kami siap Tuhan untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah firman yang memberikan kami kehidupan. Kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita sesuai dengan pembacaan kita di minggu yang berjalan ini, kita masih diajak untuk merenungi bersama tentang makna kebangkitan Yesus Kristus yang terambil di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan, pemuda dan remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur saat ini dalam keberadaan kehidupan kita di rumah kita masing-masing. Saat ini anjuran pemerintah untuk orang tinggal di rumah atau di rumah aja. Nah, ini anjuran pemerintah, tetapi juga gereja, dalam hal ini Gereja Masih Injili di Minahasa, kita sama-sama tahu dan mengerti apa sebenarnya situasi yang sedang dilanda oleh dunia ini. Apa sebenarnya situasi yang sedang kita rasakan. Semua sedang krisis, semua sedang bergumul dengan bagaimana penyebar luasan virus corona atau pandemi virus corona ini yang mengancam kehidupan orang-orang percaya. Saat ini orang masih berada dalam pemaknaan kebangkitan Yesus Kristus. Dan tema perenungan kita di malam hari ini tentang kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita yang besar. Dari dulu, dari sejak anak-anak, cerita tentang kebangkitan atau peristiwa Paskah ini sudah kerap di telinga kita. Sudah akrab di telinga kita. Karena itu orang sama-sama mengerti dan memahami bagaimana tentang cerita kebangkitan Yesus Kristus ini. Yang bermula dari penderitaan Yesus. Beberapa minggu yang lalu orang sama-sama memperingati tentang minggu-minggu sengsara. Bagaimana penderitaan Yesus Kristus itu diberitahukan kepada kita sekalian, sambil juga kita memaknai itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kematian Yesus merupakan puncak daripada kesengsaraan Yesus sendiri. Kematian Yesus Kristus merupakan ujung daripada penderitaan yang harus Yesus jalani ketika dia ada dan hidup di dunia ini sebagai manusia. Tentu kematian Yesus pasti mendatangkan kekecewaan, mendatangkan duka cita, kesedihan. Dalam hal ini kepada murid-murid Yesus atau juga orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu. Meskipun dalam keadaan kekecewaan, kesedihan yang mereka sedang jalani itu, mereka tetap bergumul. Namun ada saja juga murid-murid Yesus yang dalam pengharapan mesianis yang keliru,
di mana paling dia berpikir, kenapa orang juru selamat ini, atau kenapa yang kita ikuti selama ini, yaitu Yesus Kristus sendiri, harus mati. Apakah ini menandakan bahwa kehidupan itu sudah selesai, atau jalan Yesus di dunia ini sudah selesai, atau pekerjaan-pekerjaan Yesus di dunia ini sudah selesai? Tentu dalam pemahaman ini dinyatakan bahwa pemahaman mesianis yang salah oleh orang-orang yang mengenal Yesus sendiri. Mereka beranggapan bahwa Yesus datang menyelamatkan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, dalam keadaan duka cita ini, dalam keadaan yang sedih ini, di sini kita dapat baca bersama dalam ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk pergi menengok kubur Yesus. Nah, di sana ada suatu peristiwa yang sungguh luar biasa, mencengangkan mereka, membuat mereka bingung, membuat mereka gempar, membuat mereka ketakutan. Di situ dalam ayat 2 dikatakan begini, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ketika mereka dalam ketakutan melihat malaikat ini yang datang, yang wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, orang takut ketika melihat keadaan yang seperti ini, melihat malaikat ini. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada perempuan-perempuan ini, dalam hal ini Maria Magdalena dan Maria yang lain, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi dia tahu orang bertujuan datang di kubur itu, hendak melihat dan mencari Yesus yang mereka ikuti dalam pelayanannya, yang mereka ikuti dalam setiap kehidupan Yesus ketika dia melayani banyak orang. Malaikat katakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi ini saudara-saudara merupakan sesuatu penekanan kepada perempuan-perempuan yang datang di kubur Yesus pada saat itu. Dalam suatu keyakinan iman bahwa sambil juga mereka datang di sana hendak merempah-rempah Yesus, dalam hal ini supaya jenazahnya ini awet dan dapat bertahan lama, mereka berkerinduan untuk pergi ke sana. Namun apa yang terjadi di sana? Suatu peristiwa yang maha dahsyat, terjadi gempa bumi dan ada malaikat yang menggulingkan batu kubur Yesus di sana. Dia bilang, Yesus sudah ada di sini. Ia bangkit dari antara orang mati. Kematian dikalahkan, kuasa maut tidak ada lagi di dalam Yesus. Nah, ini merupakan suatu ajakan juga dalam tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika perempuan-perempuan dinilai memiliki derajat yang rendah dibanding dengan laki-laki. Nah, meskipun demikian pada saat ini mereka derajatnya diangkat melalui peristiwa Paskah ini, melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus menampakkan malaikat, menyuruh malaikat untuk menampakkan diri kepada para perempuan-perempuan pada saat itu. Nah, mengapa harus perempuan? Nah, ini mungkin pertanyaan. Karena mereka dalam suatu keyakinan iman untuk datang merempah-rempahi Yesus, membuat jenazah Yesus tetap awet. Nah, ini suatu respon iman yang luar biasa ketika ini mereka lakukan. Pada saat itu ketika terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, malaikat ini menyuruh mereka untuk pergi karena Yesus sudah tidak ada di kuburannya. Dia sudah pergi mendahului mereka ke Galilea.
sama seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya. Nah, sehingga malaikat ini meminta untuk mereka pergi dan memberitahukan kepada saudara-saudara Yesus. Dalam hal ini murid-murid Yesus yang lain. Nah, rekan-rekan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus ini merupakan peristiwa yang besar yang diimani oleh kita orang-orang percaya. Mungkin orang bertanya-tanya, di mana ini murid-murid Yesus yang lain? Padahal mereka sendiri sudah mengenal siapa Yesus dalam pelayanannya. Dapat kita baca bersama, Yesus sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia harus menderita dan harus mati, menanggung dosa. Dalam Matius pasal 16 ayat 21 kita baca bersama. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus Kristus. Yesus bilang pada murid-murid bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Di mana murid-murid Yesus pada saat itu? Apakah mereka tidak memiliki iman dan kepercayaan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga? Hanya yang pergi waktu itu, ini perempuan-perempuan yang melayani Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Memang mungkin pada saat itu sedang populer nama Maria. Ya, orang dan tahu kalau mungkin Yesus lahir sekitar tahun 50-an, ada nama-nama yang populer, nama-nama Nonce, Kang Alce, toh segala nama-nama yang akhiran C itu di akhir-akhir itu populer di tahun-tahun seperti itu, 50, 60. Tetapi pada saat itu nama Maria lah yang paling populer di kalangan orang-orang Yahudi. Dan Maria Magdalena dan Maria yang lain ini sungguh dipakai oleh Yesus untuk menjadi alat kesaksian yang nyata tentang peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain ini. Dalam perjalanan mereka untuk pergi memberitahukan kepada murid-murid Yesus tentang kebangkitan Yesus Kristus ini. Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-9. Di situ dituliskan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan ini. Dan Yesus berkata, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ini pesan yang Yesus sampaikan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dia bilang, "Sampaikanlah kepada saudara-saudaraku supaya pergi ke Galilea, karena di sana mereka akan berjumpa dengan Yesus." Tentu ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Sambil mereka ketakutan, sambil mereka mungkin cemas, sambil mereka bingung, perasaan yang sungguh tidak dapat digambarkan lagi seperti apa yang sedang mereka rasakan pada saat itu. Tetapi dalam suatu keyakinan bahwa ketika mereka melihat Yesus yang sudah bangkit ini, semua itu sirna. Semua ketakutan, semua kecemasan, semua hal yang mereka cemaskan berubah menjadi sukacita yang besar ketika Yesus menampakkan diri di hadapan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perasaan cemas ini, perasaan bingung, perasaan takut, tetapi juga senang, mungkin mereka rasakan pada saat itu. Karena kebangkitan Yesus Kristus ini merupakan peristiwa yang sangat besar. Dan dikatakan dalam
1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14, Rasul Paulus menuliskan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini, mengapa merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena andai kata Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah orang kepercayaan orang-orang percaya. Sia-sialah orang iman dalam kekristenan kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus ini bukan cerita bohong, ini bukan karangan, ini bukan suatu legenda, tetapi ini merupakan peristiwa yang terjadi. Karena itu ada kita saat ini, ada gereja Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang mau hidup dalam kekristenan. Nah, karena itu teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sudahkah kita memaknai kebangkitan Yesus Kristus ini yang sebenarnya? Karena Yesus Kristus datang dan mau berkorban untuk kehidupan kita, dia rela mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dan menyelamatkan kita. Tentu peristiwa kemenangan ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam kemenangan ini, Tuhan hendak memenangkan kita dari berbagai hal. Saya mengambil di sini ada 3 poin. Yang pertama, Allah memenangkan atau kuasa kebangkitan ini memenangkan dari kuasa kematian atau maut. Kemenangan ini mengalahkan kematian. Dalam hal ini tubuh yang fana, tubuh yang lemah, oleh Yesus Kristus telah disempurnakan dalam suatu kebangkitan. Karena itu kita percaya bahwa melalui peristiwa kebangkitan ini, kefanaan Yesus, kemanusiaan Yesus itu telah ditanggalkan. Dan Yesus dalam kemuliaannya, ia sudah mengalahkan kuasa maut. Maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupan Yesus. Yang kedua, kemenangan atas kuasa dosa. Kita baca bersama dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-9. Di situ oleh Rasul Paulus dituliskan seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sama-sama kematian Yesus Kristus ini telah mematikan segala dosa kita. Karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya sudah hidup dalam Kristus, sudah dimenangkan. Selanjutnya poin yang ketiga, kemenangan atas ketakutan, keraguan, dan kesedihan. Banyak situasi yang membawa kita dalam perasaan ketakutan, kecemasan, kesedihan, dan keraguan-raguan. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Yesus ketika dia mati pada saat itu. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus mulai takut, mulai ada dalam situasi keraguan-raguan, kesedihan yang luar biasa. Karena mereka berpikir Yesus sudah meninggalkan mereka. Tetapi kebangkitan Yesus ini mengalahkan segala sesuatu. Kebangkitan Yesus ini mengalahkan setiap hal ini, mengalahkan setiap kecemasan, dan digantikan dengan sukacita yang besar. Ini juga dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Saat ini sementara dalam situasi dan kondisi dalam permasalahan dunia atau global, di mana semua sedang bergumul dengan virus corona atau COVID-19 ini. Banyak di antara kita yang harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan segala sesuatu dari rumah.
Dan tidak sedikit juga mungkin di antara kita yang karena adanya pandemi virus corona ini harus diberhentikan dari tempat pekerjaan kita. Nah, tentu ini semua merupakan sesuatu kekhawatiran yang luar biasa yang dialami oleh kita sebagai orang-orang percaya di saat ini. Ketakutan yang kita alami itu biasa. Namanya kita masih manusia, berarti kita masih memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Namun melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini, melalui peristiwa Paskah ini, hendak menyatakan dalam kehidupan kita, Allah sedang dan sementara memulihkan bangsa ini. Allah sedang dan sementara memulihkan dunia ini. Tentu bukan hanya sebagai orang-orang yang percaya kita hanya tinggal di rumah namun tidak melakukan apa-apa. Saya mengajak kita dari tempat kita masing-masing untuk sama-sama berdoa dan kita berkumpul kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percayakan semua ke dalam tangan Tuhan sambil kita melakukan setiap anjuran-anjuran pemerintah yang ada. Social distancing, physical distancing, dan menjaga jarak dimanapun kita pergi dan berada. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Tentu ketika kita melakukan segala hal ini untuk berupaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, kita semua akan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Percaya bahwa ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tutup mata. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu semua ada maksud dan ada rencana Tuhan. Itu semua ada maksud yang besar di balik setiap peristiwa yang terjadi. Tuhan menyiapkan rancangan yang sungguh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu, sambil kita percaya dan bergumul bersama, kita yakinkan bahwa melalui peristiwa Paskah ini, masih dalam momentum kemenangan ini, kita percaya bahwa Yesus akan memenangkan kehidupan kita sambil menjaga setiap pribadi-pribadi kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mengungkapkan syukur kita melalui pemberian persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita bernyanyi doa kami. Untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Teman-teman, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama dari rumah kita masing-masing. Saya minta kita berdoa dengan penuh sungguh-sungguh. Kita melipat tangan sambil tunduk, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan
Engkau maha besar, Engkau maha mulia, Engkau pemilik kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, inilah kami, remaja dan pemuda Jemaat Kemim Sentrum Armadini. Kami datang beribadah Tuhan, menghadap kekudusan-Mu. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, sungguh perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Ketika kami beribadah saat ini Tuhan, memang dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari peribadatan-peribadatan kami yang lain Tuhan. Tapi kami datang Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kami mau datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami sama-sama Tuhan baru mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama Tuhan baru membaca dan memaknai benar apa sebenarnya maksud daripada firman-Mu. Peristiwa Paskah mengingatkan kami tentang kemenangan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat percaya. Penebusan itu terjadi dan kami semua layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami, orang-orang muda, para pemuda dan remaja, dimanapun kami saat ini Tuhan. Kami yang mau menundukkan kepala sambil melipat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan menilik kehidupan kami, setiap harapan-harapan kami. Kiranya Tuhan yang dengar, Tuhan sangat mengenal anak-anak-Mu. Tuhan sangat mengenal kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dipertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan semua. Setiap cita-cita harapan kami semua didengar dan dilawat oleh Tuhan. Tetapi juga Tuhan, untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Kemim Sentrum Armadini, diberkati oleh Tuhan komisi yang ada, Penatua Pierre Markus Kamilarang, tapi juga Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Kemim Sentrum Armadini, Penatua Kerry Lengkong, Sarjana Pendidikan. Diberkati oleh Tuhan para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, dalam setiap pemberian diri mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa bekerja untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka tetap senantiasa mengingat akan pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Berdoa kami untuk setiap harapan dan doa yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Untuk negeri kami ini, untuk bangsa kami ini yang kami cintai. Kau mengenal Tuhan setiap kami, setiap permasalahan kehidupan bangsa ini. Saat ini Bapa sedang bergumul dalam situasi yang mengkhawatirkan kami, situasi yang membuat kami cemas, situasi yang membawa kami ke dalam ketakutan-ketakutan. Dalam permasalahan pandemi virus corona, kami semua Tuhan sedang berusaha dan berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan yang mendengarkan doa kami. Kiranya dipulihkan Tuhan setiap kami, bangsa kami, dunia ini dipulihkan oleh Tuhan secara total. Biarlah kami boleh kembali Tuhan dengan setiap aktivitas pekerjaan tugas kami, dimanapun kami pergi dan berada. Berdoa kami untuk Gereja Masih Injili di Minahasa secara khusus, Jemaat Kemim Sentrum Armadini, Ketua Jemaat, Pendeta Felmi Manguntusuhu MTH, tapi juga setiap pelayan khusus yang ada, pendeta, guru agama, penatua dan syamasi, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami pun boleh memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan yang boleh kami kumpulkan di malam hari. Itu semua Tuhan boleh dipakai sebagai alat untuk kesaksian yang nyata dalam hal ini, untuk penyebar luasan Injil Kerajaan Surga di muka bumi ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami bawa doa kami ini, sembahyang kami ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta kasih, yang sudah mengajar gereja-Mu berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini di malam hari ini kita akan menutup ibadah kita sambil kita menyanyi pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman, saat ini kita tunduk dan kita memohon berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal Dia memberkati dan menyertai kehidupan rekan-rekan remaja dan pemuda dimanapun kalian pergi dan berada, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian ibadah di malam hari ini. Shalom. Ya, puji syukur kepada Tuhan, teman-teman. Tentu kita bersyukur karena ibadah di malam hari ini boleh kita ikuti dengan baik. Kita tetap percaya bahwa dimanapun kita saat ini dan apapun yang sedang kita lakukan, pasti kita semua dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah himbauan buat kita semua, teman-teman remaja dan pemuda yang ada dan stay di rumah, tetap kita andalkan Tuhan sambil kita berdoa dari rumah. Tentu kita berharap bahwa badai virus corona ini cepat berlalu. Kita berharap supaya kembali lagi dalam situasi beribadah seperti biasa. Tentu kita rindu untuk sama-sama dalam persekutuan, tetapi dalam suatu keyakinan bahwa pasti akan berlalu badai corona ini. Jadi tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa dari rumah, tetap kita bekerja dari rumah, jangan cuma tidur-tidur, jangan cuma makan-makan, tidur kok tidak bikin apa-apa, tetapi tetap melakukan rutinitas kita dari rumah. Dan niscaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati kehidupan orang semua. Amin. Shalom.